Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Gereja Toraja, Jumat 1 Oktober 2021. Mari kita selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan meminta pertolongan hanya daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengar, membaca, serta merenungkan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kembali kami menghadap kepadamu ya Tuhan, mengucapkan segala syukur atas penyertaan-Mu di kehidupan kami. Ya Tuhan, bukalah akal pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam hidup kami. Inilah doa kami, terpujilah Kristus, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 8, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, hidup oleh roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, tema perenungan kita ialah merdeka di dalam Kristus. Hidup di dalam penjajahan adalah suatu hal yang sangat menyiksa dan mengakibatkan penderitaan. Karena ketika kita dijajah, kita tidak mempunyai kebebasan, sehingga satu hal yang sangat kita butuhkan adalah kemerdekaan atau kebebasan. Seperti halnya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, selama kurang lebih 350 tahun, bangsa Indonesia sangat merasakan penderitaan sehingga ia bebas. Demikian pun halnya ketika kita ada di dalam belenggu dosa dan kematian. Kita tidak berdaya dan tidak mampu melepaskan diri kita sendiri, namun kita patut bersyukur karena kasih Allah telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian tersebut. Di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak akan mengalami penghukuman, karena penghukuman atas dosa-dosa yang telah kita lakukan telah ditanggungnya di atas kayu salib. Orang-orang yang sungguh menaruh iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus telah dibenarkan dan dimerdekakan bukan lagi sebagai orang-orang hukuman. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus kini mempunyai status baru, yakni disebut sebagai anak-anak Allah.
Sebagai orang-orang yang punya status sebagai anak-anak Allah dan sebagai orang yang telah dimerdekakan, maka kita harus tetap hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah nyatakan dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka hidup kita tidak lagi diperhambakan kepada dosa, tetapi harus tetap menjaga kesucian hidup. Karena di dalam Dia, kita telah memiliki kepastian hidup, yaitu keselamatan. Terpujilah Kristus yang telah memerdekakan kita. Amin. Mari kita kembali menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang luar biasa kami rasakan ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu, terkhususnya jemaat Tamalan Rea ya Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Engkau berkati mereka satu persatu di dalam kehidupan mereka, pekerjaan, maupun di dalam rumah tangga mereka. Yang dalam masa pendidikan Tuhan, Engkau juga sertai anak-anak terkasih ya Tuhan. Ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberikan kesehatan terhadap jemaat-Mu yang terkasih ya Tuhan. Maupun yang di dalam pergumulan Tuhan, kami juga serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang akan menjadi jawaban di setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan. Ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu semua dapat terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita selalu menjadikan Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, dan mari kita menerima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan akan selalu menyertai dan menuntun kita setiap saatnya. Shalom.